Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini diambil dari surat Ibrani pasal 11 ayatnya yang ketiga. Demikian bunyinya. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sedang menjalani kehidupan di era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan pesatnya penggunaan teknologi digital yang menghasilkan inovasi-inovasi terbaru yang mutakhir dan mumpuni. Keberadaan inovasi-inovasi terbaru tersebut membuktikan adanya orang-orang yang memiliki daya kreatif sebagai pembuat inovasi-inovasi tersebut. Kita tidak selalu tahu siapa inovator suatu produk. Namun dengan melihat dan bahkan memakai produk itu, kita mengakui pasti ada inovator dari produk tersebut. Semua orang pasti menyebut bodoh orang yang mengatakan bahwa produk itu ada secara otomatis tanpa intervensi manusia. Tapi anehnya, tidak semua manusia memakai prinsip yang sama akan keberadaan alam semesta ini. Tidak sedikit orang memilih sebagai ateis, tidak percaya akan adanya Tuhan, yang membantah adanya penciptaan alam semesta ini. Orang-orang ateis yang berpendidikan formal tersebut patutlah kita sebut sebagai orang-orang bodoh karena tidak memiliki kebenaran akan firman Tuhan. Hanya orang bebal yang berkata tidak ada Allah, seperti yang tertulis dalam Mazmur 53 ayat 1. Kita yang sungguh-sungguh mempercayai, mengakui dan mengandalkan Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat demi memperoleh hidup kekal dalam surga kelak, pastilah beriman, pastilah percaya kepada Tuhan Allah. Sebab hanya dengan perantaraan Yesus Kristuslah kita bisa mendekati dan mengenal satu-satunya Tuhan yang sesungguhnya, yang menciptakan alam semesta ini. Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan 2. Dengan mempercayai bahwa Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta ini, iman demikian menegaskan identitas kita bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Menyadari dan mengakui hidup kita ciptaan Tuhan Allah, maka kita pun mengerti tujuan dari hidup keberadaan kita di dunia ini. Sebagaimana seperti para inovator yang kita sebutkan tadi, di mana mereka membuat produk-produk mereka untuk menyelenggarakan maksud mereka. Demikian juga Tuhan Allah pasti memiliki maksud atas ciptaan hidup kita di dunia ini. Sebagai contoh, Tuhan Allah menciptakan Adam dan Hawa, lalu menempatkan mereka di Taman Eden supaya mereka mengusahakan dan memelihara Taman Eden yang dibuatnya itu. Dengan demikian Tuhan Allah menghendaki kita ciptaannya hidup seturut maksudnya, bahwa kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, melainkan kita hidup untuk menyelenggarakan maksud atau kehendak Tuhan Allah di dunia ini. Dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus mengajar kita berdoa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Hal itu berarti kita harus memakai waktu yang dikaruniakan Tuhan Allah dari hari demi hari sebagai kesempatan untuk melakukan setiap pekerjaan atau perbuatan di tengah keluarga, tempat kita kerja, tempat kita melakukan setiap pekerjaan, tempat bersosialisasi, dan juga di tengah-tengah masyarakat sebagai wujud komitmen kita menggenapi maksud kehendak Tuhan Allah pencipta. Demikianlah hidup yang memenuhi maksud ciptaan hidup kita oleh Tuhan Allah.
dan terlebih lagi maksud dari penebusan demi hidup kekal bagi kita oleh Yesus Kristus. Amin.